Lain sama waktu saya berada di Amsterdam, saya berdiri di depannya daripada stasiun. 280 orang terkumpul, akhirnya terus datang. Dan saya berteriak, mengapa Amsterdam menjadi salah satu tempat kota yang paling rusak. Orang Belanda dan orang turis dengar sangat marah. Dan mereka tidak mau memperhatikan saya. Bukankah ini kota reform? Bukankah ini kota Kristen? Kota yang mengirim begitu banyak misioner ke Indonesia, kemana di seluruh dunia. Sekarang menjadi kota yang menjadi kota transport daripada narkoba yang paling besar di Eropa. Kenapa kamu menjadi begini? Kristen Belanda jadi apa? Kenapa yang dikirim bukan lagi misioneri, yang dikirim adalah narkoba ke seluruh dunia. Kota Amsterdam menjadi kota paling rusak di dunia. Mereka semua dengar. Lalu 2 orang Belanda sengaja tidak mau dengar, jatuh di tanah. Lalu lihat roknya perempuan. Mereka sengaja tidur di situ untuk lihat rok perempuan. Maka mereka orang kurang ajar. Saya bilang, demi nama Yesus berdiri kamu. Kenapa kamu tidur di situ? Wah, orang Belanda marah sekali. Ini orang dari Indonesia berani seperti ini menghina kita. Lalu ada orang bilang, why you scold him? Kenapa engkau marahin dia? Saya mengatakan, I'm not scolding him, I'm scolding the Satan behind him. Saya mengatakan, saya bukan marahin dia, saya marahin setan di belakang orang ini. Karena dia kenapa baring di tanah? Karena mau lihat perempuan punya rok. Kurang ajar, saya marahin dia. Saudara-saudara, waktu saya melihat 3 orang mengabar Injil, tarik akordeon, nyanyi-nyanyi, memberitakan Yesus di St. Paul Cathedral di London, saya menjadi lucu. Ini orang Kristen yang khotbah cinta Tuhan, tapi tidak ada orang mau dengar. Satu pun tidak mau dengar. Semua lewat, kasihan, ada yang kasih 10 sen. Seperti mengasihani itu orang-orang pengemis. Saya kira kenapa Injil menjadi begitu murah? Kenapa pekabar Injil menjadi begitu orang gila? Tidak dipandang tinggi. Menjadi tertawan daripada turis. Orang turis yang datang ke sini tidak mendengar Injil, tapi mereka mentertawakan orang mengabar Injil. Saya sangat sedih di dalam hati. Waktu Paulus berada di Athena, dia bukan bikin orang mempermalukan dia. Dia bukan untuk bikin orang menghina dia. Dia bikin mereka marah. Dan dia dianggap pengacau dunia. Dia mengacau dunia karena dia membawa Yesus yang konotasi pikirannya lain dengan semua berhala mereka. Percaya kepada Artemis, kepada dewa-dewa orang Greka. Dia membicarakan dari Yesus mati dan bangkit, mengampuni dosa manusia. Bikin shock mereka punya mentalitas. Kekristenan seharusnya bagaimana menggoncangkan dunia. Kekristenan seharusnya bagaimana bikin orang yang gila sembuh, orang yang biasa menganggap kau gila, dan orang yang memeluk Yesus nangis. Kita punya kuasa Injil sudah hilang. Paulus berkata, aku rasa hutang kepada semua lapisan masyarakat. Makna pertama, semua orang perlu Yesus. Kedua, saya sudah sedia mengisi kebutuhan mereka. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta Indonesia sudah bersedia mengisi kebutuhan siapa? Orang profesor dengar khotbahmu, mentertawakan engkau, atau datang mau cari engkau? Mengapa waktu Yesus masih umur 30, malam-malam diketuk pintu oleh seorang profesor namanya Nikodemus, umur mungkin 60 lebih. Yesus membuat orang paling cendekiawan, merasa diri kurang, perlu datang kepada Yesus dan berkata, kami tahu jikalau Allah tidak menyertai engkau, tidak mungkin orang melakukan mujizat seperti apa yang kau lakukan. Kalimat-kalimat itu mengandung arti, what you have, I don't have. What I have, you already have. But you have, I don't have. So even though I'm the leader of the Supreme Court, I'm the leader of the religious top people, I still need to understand why you can do this. I get the answer because God is with you. If God is with you, why God is not with me? Kenapa engkau melakukan mujizat? Saya tidak. Kenapa engkau bisa melakukan? Saya tidak bisa. Saya bukankah orang profesor? Bukan saya Nikodemus, orang tertinggi di antara semua orang akademik. Sekarang orang akademik di kekristenan cuma dihina. Buku kita tidak dibeli. Mereka tidak perlu baca. Mereka tidak perlu. Sama kita sendiri menikmati. Saya S3. Saya sudah hebat. Saya akademik. Tetapi masyarakat dia perlu kita.
Zaman Yesus, orang paling akademik seperti Nikodemus merasa diri tidak ada apa-apa. Yang ada adalah di dalam Yesus. Malam-malam pun dia datang ke pintu. Saya mau tahu rahasiamu itu apa. Itulah kekristenan. Saya kadang-kadang mengatakan banyak hal yang orang tidak setuju karena tidak ngerti. Atau sebelum tidak ngerti sudah mulai menghina saya. Saya tidak peduli. But my mind and my will is to change the world. Kita harus merubah dunia. Membawa orang paling intelektual kembali berlutut di hadapan Yesus Kristus. Orang paling tinggi, pejabat paling tinggi dan politik takluk kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu, China Philharmonic Orchestra sewa gedung ini. Lalu undang semua pembesar datang. Habibie datang.